sebuah taman, seorang gadis cilik bernama Jinhae sangat gundah memikirkan hubungan kedua orang tuanya. Sahabatnya yang bernama Dongsik asal nyeletuk kalau orang tua Jinhae akan bercerai sebab tidak tidur bersama lagi. Malam harinya, Jinhae pura-pura tidur saat kedua orang tuanya pulang. Yumi sang ibu dan Junho ayahnya terlihat sangat mesra. Mereka tidak terlihat seperti pasangan yang ingin bercerai. Keanehan keluarga ini tak sampai di situ. Abang Jinhae yang bernama Cholwon sedikit gemulai, sementara kakaknya yang bernama Kyungju sangat tomboy dan masa bodoh pada keluarga. Yumi dan Junho sangat terbuka perihal seks. Mereka sama sekali tidak peduli jika anak-anaknya melihat atau mendengar aktivitas mereka. Hal ini kemudian jadi inspirasi gambar Jinhae. Saat Junho dipanggil ke sekolah perihal gambar tersebut, ia sama sekali tak mempermasalahkannya. Lain halnya dengan Yumi. Sebagai seorang guru di sekolah seni, ia berdebat karena salah satu murid bernama Chigon menulis naskah terlalu vulgar. Tapi Chigon berdalih bahwa sutradara harus berjiwa bebas. Junho sangat mencintai Yumi. Ia menandai tanggal ulang tahun Yumi di kalender. Tak lama kemudian, sang istri datang mengunjunginya ke toko daging milik mereka. Junho berusaha menghibur Yumi yang kesal karena tingkah muridnya. Malam harinya, Junho disuruh Yumi membeli cola. Dalam perjalanan pulang, ia tak sengaja bertemu Minhee, mantan kekasihnya. Ternyata selama ini mereka bertetangga. Minhee pun mengundang istri dan anak Junho ke rumahnya. Namun Yumi dan Jinhae nampak kurang nyaman melihat tingkah centil Minhee pada Junho. Apalagi status Minhee sebagai seorang janda. Oh, 맞네, 첫사랑. Esoknya di sekolah, Jinhae kesal melihat Dongsik bermain bersama murid baru yang lebih cantik darinya. Jinhae jadi berpikir kalau Dongsik bertingkah seperti ayahnya saat melihat cewek cantik. Sementara itu, Junho sedang jadi model lukisan Minhee. Tiba-tiba saja Minhee menciumnya dengan alasan supaya raut senang Junho kelihatan. Ternyata beneran ampuh, Junho-nya langsung kesenangan. Pulang sekolah, Jinhae salah paham melihat ayahnya bermain di rumah Minhee. Apalagi saat sampai di rumah, Cholwon berkata pada Jinhae kalau laki-laki bisa memutuskan hubungan percintaan mereka demi wanita yang lebih cantik. Hal inilah yang membuat Jinhae makin kesal pada Junho sampai esok harinya. Junho menjelaskan bahwa dia ada urusan dengan Minhee. Namun ia meminta Jinhae untuk merahasiakan hal itu dari ibunya. Saat ibu Yumi datang berkunjung, Jinhae jatuh sakit. Akhirnya hanya Yumi seorang yang menemani ibunya pergi ke pesta. Sementara Junho merawat Jinhae di rumah. Walaupun Junho tegaskan kalau dia tidak ngapa-ngapain dengan Minhee, tapi Jinhae tetap tak percaya. Malam harinya, saat Jinhae terbangun, ia tak menemukan keberadaan Junho di rumah. Sedihnya, ia justru melihat Junho sedang berada di rumah Minhee. Junho duduk dalam posisi yang ambigu dengan Minhee yang berlutut di depannya. Jinhae yang sudah diajarkan sejak dini tentang pendidikan seks jadi salah paham lagi melihat ayahnya. Padahal sebenarnya Minhee sedang melukis ujung baju Junho. Sebelum pulang ke rumah, Minhee memberikan Junho kunci duplikat rumahnya agar Junho bisa bebas keluar masuk rumah Minhee. Esok paginya, Jinhae sangat marah pada Junho dan menceritakan semua yang ia lihat tadi malam kepada ibunya. Yumi juga ikut marah karena Junho tega meninggalkan Jinhae yang sedang sakit demi bisa bermain ke rumah Minhee. Junho beralasan bahwa dia hanya ingin melukis di sana, tapi Yumi tak menerima alasannya karena dulu Junho lah yang memutuskan mundur dari dunia seni saat tahu Yumi hamil anaknya. Junho yang kesal karena terus dipojokkan lantas menendang bola karet di depannya. Yumi jadi makin marah padanya. Jinhae menyuruh Dongsik untuk mengerjakan PR-nya sementara dia asik rebahan memikirkan hubungan kedua orang tuanya. Dongsik segembul malah membuka kaleng biskuit di meja belajar Cholwon karena mengira isinya makanan. Rupanya malah berisi spray penambah stamina. Tapi kedua anak polos ini malah salah paham membaca merek di botol tersebut. Mereka pikir dengan menyemprotkan spray ini hubungan percintaan akan berlanjut lagi. Lantas malam harinya, saat orang tuanya sudah tidur, Jinhae menyemprotkan spray ini di wajah Junho yang tidur di ruang tamu dan Yumi yang tidur di kamarnya. Esok paginya, Jinhae malah keheranan. Bukannya baikan, wajah kedua orang tuanya malah penuh memar iritasi karena semprotan spraynya. Jinhae pun pergi menemui Cholwon di kampus dan Kyungju di kafe untuk minta tolong. Tapi kedua kakaknya ini malah terkesan tidak peduli dengan hubungan kedua orang tua mereka.
Jinhee hampir putus asa. Saat itu, ia bertemu dengan bos kafe Kyungju yang akrab dipanggil Pak Yang. Pak Yang saat itu sedang berlakon seperti patung. Jinhee menceritakan semua kegundahannya pada Pak Yang. Lantas Pak Yang menyarankan Jinhee untuk mencarikan pacar buat Minhee supaya tidak mengganggu ayahnya lagi. Sementara di rumah Minhee, Junho tak kunjung kapok untuk melukis di sana. Entah apa maksud Minhee. Ia lantas membuka bajunya dan menyuruh Junho untuk melukis bentuk tubuhnya di atas sebuah kanvas. 야! 안 때린다고! 할 말 있다니까! Hari berikutnya, Jinhee minta tolong pada Dongsik untuk mempertemukan Pak Yang dengan Minhee. Ini adalah cara agar Minhee berhenti mengganggu ayahnya. Suatu siang, Junho dipergoki Dongsik sedang berada di rumah Minhee. Junho pun mengajak Dongsik ke kios dagingnya dan menyogok Dongsik dengan daging sapi supaya tidak memberitahukan kebersamaannya dengan Minhee pada Jinhee. 넌 나중에 비즈니스 하면 아주 대성할 것이다. 자. Malam harinya, baik Jinhee maupun Yumi masih marah pada Junho. Mereka tidak peduli Junho tidur di ruang tamu. Esoknya sepulang sekolah, diam-diam Jinhee pergi ke kios daging ayahnya dan mengambil HP milik Junho. Dengan HP itu, ia mengirim pesan pada Minhee agar menemuinya di kafe nanti malam. Tentu saja, mendapat pesan seperti ini hati Minhee jadi berbunga-bunga. 이게 쓰려고 이게 서랍에 넣어놨는데 이게 Chulwon galau setelah diputuskan pacarnya. Ia pergi ke kafe tempat Kyungju bernyanyi. Kebetulan Minhee juga menunggu Junho di kafe yang sama. Padahal saat itu, Junho sedang sibuk memperbaiki meja yang rusak dan membujuk Yumi agar tidak marah lagi padanya. Yumi pun memberi kesempatan terakhir pada Junho. Meski tetanggaan, kedua orang ini tidak saling kenal. Tapi paras Minhee yang rupawan membuat Chulwon yang sudah mabuk berat jadi berfantasi tentang Minhee. Karena tidak tahu di mana Chulwon tinggal, akhirnya Minhee membawa Chulwon ke rumahnya. Di sana, Chulwon kembali berfantasi dan menganggap bantal yang ia peluk adalah Minhee. Lain halnya dengan Jinhee, ia kembali mendengar suara-suara haram dari kamar orang tuanya dan tersenyum saat mengintip ke dalam kamar mereka. Orang tuanya telah berbaikan kembali. Pagi harinya, Chulwon terbangun. Ia menyangka jika dirinya sudah melakukan adegan 18 tahun ke atas dengan Minhee. Padahal Minhee hanya menggunakan Chulwon sebagai objek lukisannya. Mulai hari itu, Chulwon jadi sering bertemu Minhee. Beberapa hari berlalu, Junho hanya bisa menatap sendu Minhee yang sedang melukis di halaman rumahnya. Tak disangka, Yumi kebetulan melihatnya dari belakang. Yumi mulai berpikir jika Junho sungguh mencintai Minhee. Ia kemudian melampiaskan kekesalannya pada Chigon yang terus merendahkannya saat di sekolah. Malam harinya, Chulwon kembali menjadi model lukisan Minhee. Tiba-tiba Minhee mengelus perutnya dan mengatakan kalau ia lelah dan tidak nafsu makan. Chulwon mengira kalau Minhee hamil dan siap untuk bertanggung jawab, padahal mereka sama sekali tidak melakukan apapun sebelumnya. Sementara di kafe, Kyungju mendengar Pak Yang menolak ajakan kencan dari temannya yang bernama Nuri. Pak Yang menegaskan kalau ia hanya ingin menonton film dengan Kyungju. Tapi Nuri berkata kalau Kyungju hanya menyukai wanita sebab sampai saat ini Kyungju tak kunjung datang bulan. Kyungju ingin marah karena difitnah seperti ini. Tapi kenyataannya memang benar, di umurnya yang sudah belasan tahun ia belum datang bulan. Akhirnya ia melampiaskan kekesalannya pada Yumi di rumah. Malam itu Chulwon juga galau memikirkan hubungannya dengan Minhee. Akhirnya Junho mengajak anaknya pergi minum keluar agar mau bercerita tentang masalahnya. Chulwon pun bercerita tentang hubungannya, tapi ia tidak memberitahu jika wanita itu adalah Minhee. Junho hanya berpesan agar Chulwon tidak menikah dulu sebab wanita sulit dipahami. 결혼부터 해야겠어. 뭐? Esok harinya Yumi pergi mengecek kesehatannya ke rumah sakit, sementara Junho dengan kunci duplikat yang ia punya pergi ke rumah Minhee dan mengecek lukisannya. Lain halnya dengan Kyungju. Saat sedang istirahat di kafe, Pak Yang datang dengan memakai rok. Ia benar-benar menunjukkan keseriusan perasaannya pada Kyungju sebab Nuri bilang Kyungju hanya menyukai wanita. Kyungju jadi tersentuh melihat usaha Pak Yang. Sampai di rumah, Junho diusir Yumi sebab ia ketahuan kembali pergi ke rumah Minhee. Kyungju yang baru pulang langsung membawa Jinhee ke kamarnya agar tak melihat pertengkaran orang tuanya. Junho benar-benar sudah tidak sanggup menghadapi keegoisan Yumi. Akhirnya ia kabur ke kios dagingnya. Junho duduk termenung dan alarmnya berbunyi mengingatkan kalau saat ini sudah masuk hari ulang tahun Yumi. 아니 이게 뭐가 아니야. 고기를 싸야지 그걸 싸면 계산은 어떻게 할 거야? 엄마 이거 뭐냐?
Esok harinya, Kyungju datang ke tempat ayahnya dan menyuruhnya membawa kue untuk merayakan ulang tahun Yumi di kafe. Sementara Yumi sedang mengantar Jinhae ke rumah neneknya sebab ia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Junho. Di tempat lain, Chulwon bertemu dengan Minhee dan menyerahkan sebuah kado padanya. Tapi Chulwon harus segera pergi sebab Kyungju sudah menelponnya untuk segera ke kafe. Sebelum ke kafe, Junho pergi ke rumah Minhee untuk mengambil lukisannya yang akan ia hadiahkan pada Yumi. Selama ini, Junho selalu pergi ke rumah Minhee sebab ia ingin memberikan hadiah sebuah lukisan pada Yumi. Cuma dia nggak bisa ngasih tahu dari awal karena Yumi menganggap kalau hadiah itu tidak jadi surprise lagi. Junho sempat bertemu dengan Minhee, tapi ia harus buru-buru pergi ke kafe. Hari ini para kurator juga datang ke rumah Minhee, sebab Minhee akan segera melaksanakan pameran lukisannya. Saat istirahat sejenak, ia membuka kado pemberian Chulwon dan terkejut melihat isinya adalah perlengkapan bayi. Minhee sangat marah dan segera menyusul Chulwon ke kafe. Yumi mengurung diri di kamarnya. Saat itu, ia melempar celana Junho dan tak sengaja melihat kunci duplikat rumah Minhee. Ia segera pergi ke rumah Minhee. Betapa kecewanya ia saat melihat lukisan tubuh Minhee dan kotak kado berisi perlengkapan bayi. Ia jadi salah paham kalau kado itu dari Junho. Sementara di kafe, kondisi jadi kacau saat Minhee datang melabrak Chulwon. Junho tidak menyangka jika wanita yang diceritakan Chulwon selama ini adalah Minhee, mantan kekasihnya. Minhee menjelaskan kalau Chulwon tidak tidur dengannya saat itu. Ia hanya melukis Chulwon malam itu. 지금 아빠가 못한 걸 내가 해내서 질투하는 거야? Kyungju menegaskan kalau Minhee tidak menyukai Chulwon, tapi Chulwon jadi tersinggung mendengar hal ini. Ia pun mengajak Kyungju yang tak kunjung datang bulan hingga semua orang yang berada di sana jadi bertengkar. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan teriakan Yumi. Yumi yang baru datang langsung melempar kado bayi itu ke hadapan Junho. Ia seperti orang kerasukan dan merusak semua barang yang ada di sana dan mendorong Minhee yang coba menenangkannya. Junho ingin menengahi keduanya. Apesnya, sebelah tangannya malah mendarat ke dada Minhee hingga membuat Yumi makin histeris dan langsung menjabat Minhee. Semuanya semakin kacau sampai-sampai terjadi kebakaran kecil di meja hidangan. Untunglah nenek dan Jinhae segera datang. Melihat pertengkaran tak kunjung mereda, Jinhae berteriak dan menyemprotkan spray penambah stamina milik Chulwon ke udara. Ajaibnya, mereka semua langsung tenang. Lantas Jinhae segera mengambil lukisan ayahnya dan menyuruh Junho untuk langsung memberikannya pada Yumi. Saat membuka lukisannya, Yumi jadi paham kalau selama ini Junho di rumah Minhee untuk melukis potret dirinya. Pertengkaran malam itu berakhir saat Jinhae mulai menyanyikan lagu ulang tahun untuk Yumi. Di akhir cerita, keluarga mereka kembali harmonis. Kyungju mendapat menstruasi pertamanya dan Yumi hamil lagi. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Junho dan Yumi merayakan ulang tahun pertama anak keempatnya. Saat itu, Kyungju datang dengan Pak Yang dan memberitahu jika ia sedang hamil anak kembar buah cintanya dengan Pak Yang. Bukannya senang, keluarga Kyungju malah memukuli Pak Yang karena telah menghamili putri pertama di keluarga mereka. Film diakhiri dengan kebahagiaan seluruh anggota keluarga, termasuk Jinhae yang selalu ditemani adiknya. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Film bergenre komedi romans ini rilis tahun 2019 dan diperankan aktor dan aktris kenamaan Korea. Sebut saja Park Hee-sun, Jin Kyung, Jung Sang-hoon, dan mantan member girl band Sister Yoon Bora. Dari film ini kita jadi belajar bahwa sikap saling keterbukaan penting dalam keluarga. Tapi bukan berarti orang tua jadi terlalu terbuka perihal urusan privasi mereka pada anak-anak. Dan bila kamu sudah punya pasangan, jangan berteman baik dengan mantan. Sebab yang baik tidak mungkin pergi. Dan masuk pada sesi penilaian. Film Sun Kiss Family, UBR Entertainment beri rating 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.